Ketemu lagi di Hot Room, Pak Reza. Apa yang terjadi dengan kejiwaan masyarakat Indonesia? Begitu banyak kesempatan mencari pasangan. Kenapa yang diincar malah teman putrinya, anaknya untuk hubungan intim? Pertanyaan Bang Hotman itu mengasosiasikan masalah incest ini sebagai sebuah penyimpangan. Bagaimana mungkin ada orang yang berperilaku semikian bejat, tertarik secara seksual sekaligus secara menyimpang pada darah dagingnya sendiri misalnya seperti itu kan. Sayangnya tidak serta-merta incest terposisikan sebagai sebuah perbuatan yang ilegal. Di sejumlah negara, ini mudah-mudahan tidak menjadi pembelajaran yang keliru ya, tapi harus saya katakan di sejumlah negara incest ternyata dipraktekkan dan bukan persoalan hukum. Sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebagai misal, ketika incest dilakukan oleh orang tua dengan anak, tapi anaknya sudah masuk usia dewasa, dan relasi terlarang mereka itu, terlarang tanda petik, disertai dengan adanya persetujuan dari kedua belah pihak, maka praktis itu bukan menjadi persoalan hukum. Pertanyaannya kenapa kok menyukai anggota keluarganya? Apa yang terjadi secara kejiwaan? Dalam perbincangan tentang penyimpangan dari psikologis, selalu ada faktor disposisi, faktor dalam, faktor internal, dan faktor situasi, faktor eksternal, faktor lingkungan. Saya berada pada mazhab kedua di dalam psikologi yang meyakini bahwa sesungguhnya faktor situasi, faktor lingkungan itu jauh lebih dominan ketimbang faktor disposisi. Sehingga pertanyaan kenapa ada orang yang memiliki ketertarikan seksual menyimpang sekaligus jahat, talenta bukan penjelasannya karena faktor situasi. Apa itu? Karena kesempatannya ada. Karena ketidakmampuan, keterbatasan untuk mengekspresikan gairah seksual secara normal kepada pihak-pihak yang juga normal. Betul. Nah, saya bayangkan bahwa faktor situasi sekali lagi yang lebih dominan. Karena itu, saya tidak bersepakat sesungguhnya ketika incest diembel-embeli dengan narasi sebagai sebuah penyimpangan. Tapi saya lebih serak ketika incest disebut saja sebagai sebuah kejahatan. Kendati harus kita akui juga, dalam hukum positif Indonesia tidak ada hukum spesifik tentang incest. Walaupun kemudian jaring pidananya bisa tersebar lebih luas. Misalnya, kita anggap ini sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Kalau korbannya masih anak-anak, berarti kita juga bisa gunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena ini sudah jelas merupakan tindak seksual, maka tindak pidana kekerasan seksual. Kalau ada unsur pornografi, penyebar luasan tayangan-tayangan tidak senonoh, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang ITE. Jadi saya bayangkan ada 5-6 piranti hukum yang bisa kita kenakan pada pelaku. Karena memang itu faktor gangguan kejiwaan. Sekali lagi, saya memilih untuk mengatakan ini sebagai sebuah kejahatan. Alih-alih dilatar belakangi oleh faktor disposisi atau faktor dalam, saya meyakini faktor situasi lah yang memegang peranan utama mengapa sampai ada orang yang berbuat bejat sedemikian rupa. Begitu? Jadi bukan karena faktor orangnya terganggu jiwanya? Tidak. Hati-hati, kita tidak sembarang bicara tentang orang yang melakukan aktivitas seksual. Tapi kita sedang kita sedang berbicara tentang orang yang menyalurkan hasrat seksualnya secara jahat. Kita ingin dia dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Karena itu berhati-hati ketika kita asosiasikan kasus ini dengan serba neka istilah yang mengarah pada penyakit. Gangguan, kelainan, penyimpangan, patologi, dan seterusnya. Karena sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, begitu kita sematkan embel-embel terkait penyakit, maka tidak tertutup kemungkinan. Logis, orang yang sakit sepatutnya diberikan apa? Diberikan pengobatan. Saya pribadi punya mindset filosofi penghukuman retributif terhadap orang yang melakukan kejahatan, terlebih kejahatan semacam ini harus dihukum seberat-beratnya. Saya tidak ambil pusing bahwa pelaku apakah sakit atau tidak, tapi hukum seberat-beratnya. Terima kasih. Ibu Adinda, pemerhati perempuan. Di Jakarta ini setiap tahun lebih banyak perempuan yang datang sebagai perantau. Begitu banyak kesempatan bagi bapak-bapak atau cowok untuk mencari perempuan pasangannya. Tapi kok sampai anak-anak perempuannya yang umur 2 tahun. Gimana pandangan sebagai pemerhati perempuan ini? Iya, terima kasih Bang Hotman. Di sini kita pasti melihat dengan pendekatan secara sosial, masyarakat maupun teori-teori yang ada, termasuk juga pendekatan agama. Seperti yang sudah disampaikan rekan saya, Mas Reza, betul sekali bahwa kita diperlihatkan kepada tadi ada beberapa faktor dalam catatan saya tuh disintegrasi nilai moral etika. Jadi masalah moral?
Itu yang pertama. Yang kedua, belum lagi adanya disfungsi dari keluarga. Artinya keluarga tidak berfungsi dengan baik. Termasuk kami mohon izin sedikit akan mengingatkan kepada pemerintah pusat dan daerah, bagaimana peran dari pemerintah pusat dan daerah sangat-sangat lemah. Artinya kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Komdigi atau sahabat-sahabat dari Mabes Polri maupun Polda-Polda ya, dengan adanya siber. Tapi bagaimana kemampuan dengan mendeteksi dini, kami katakan masih sangat lemah. Dan kami berharap bahwa ini didukung oleh semuanya, anggaran, personel dan sebagainya. Ditambah lagi, belum lagi kalau dalam catatan saya dengan teori-teori yang dikatakan oleh Shaw and Mickey, bagaimana teori disorganisasi sosial itu telah ada hari ini, terlihat dengan bagaimana komunitas itu dengan bangganya mereka melakukan show off bahwa ada loh predator di dalam keluarga. Jadi analisa Ibu faktor utama apa penyebabnya itu dulu? Pertama adalah budaya patriarki kita. Budaya? Patriarki. Di mana bahwa perempuan, anak itu adalah komunitas seksual yang boleh dikatakan tadi sah-sah saja. Sehingga ini adalah suatu kejahatan. Karena kita melegalkan dalam tanda kutip jika perempuan dan anak itu dalam suatu keluarga boleh diapa-apakan. Demikian. Tapi yang terjadi kan bukan hanya bapak dengan putrinya, tapi juga ada sepupu, ibu bersaudara, betul. Ibu dengan anak, hubungan intim. Itu apa itu penyebabnya? Nah, lagi-lagi tadi yang saya sampaikan bahwa fungsi keluarga tidak berjalan di situ. Pola asuh yang sangat boleh dikatakan sangat buruk, bukan hanya boleh dikata misalnya pengabaian dan sebagainya. Apa faktor ekonomi juga? Dia nggak ada kesempatan jajan di luar? Tidak, faktor ekonomi bisa jadi salah satu penyebab karena seperti disampaikan tadi juga ruang-ruang sempit dalam keluarga itu pun juga misalnya, mohon maaf ya Bang Hotman dan rekan-rekan semua, pada saat seorang anak misalnya tidur atau mungkin fantasi jahat sang ibu melihat anak remajanya tumbuh menjadi menurut seksualnya godaan. Nah itu bisa terjadi. Tapi saya sepakat dengan sahabat saya Mas Reza bahwa ini adalah suatu kejahatan. Buat apa kita punya piranti di mana di situ banyak sekali undang-undang yang ada, tapi semua terasa seperti judul hari ini kita bungkam. Kita semua terbungkam sampai ratusan akun tentang incest. Bang Hotman, mohon izin, saya pernah menjadi komisioner KPAI ya Mas Reza. Komisi Pelindungan Anak Indonesia. Saya katakan fakta ini sudah ada jauh dari sebelum 2014. Berbuat oke, tapi kenapa bangga menceritakan dia punya kebejatannya itu melalui kalau akun menurut Facebook. Sedikit teori dari psikologi yang sudah disampaikan Mas Reza, di sini kan juga ada semacam boleh dikatakan mindset yang dia punya itu salah dalam mindset, iya kan? Ditambah lagi dengan lemahnya kontrol keluarga, kontrol sosial. Apakah sekarang ini incest itu menurut pengamatan Ibu semakin banyak dibandingkan tahun-tahun lalu? Semakin banyak. Tapi semakin banyak. Bukan hanya semakin banyak, Bang Hotman, tapi bermutasi menjadi sesuatu hal yang tren. Bermutasi sekarang menjadi yang maha dahsyat. Kenapa? Karena berani untuk tadi melakukan satu komunitas, mereka sekarang berani untuk aktualisasi dengan adanya forum-forum di media sosial, kita sebut tadi disebutkan Facebook, itu sudah menyatakan dalam teori sosial artinya mereka ingin saya harus dilegitimate. Oke, sangat menjijikan. Justru incest semakin bahkan secara terbuka diviralkan. Ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.